Bali itu sudah punya identitas sendiri seperti itu. Jangan sampai rusak ya. Jangan sampai kalah dengan gempuran-gempuran orang-orang di zaman sekarang. Jadi membaca buku sejarah-sejarah zaman dulu itu memang saya suka banget ya. Tapi ketika lama-lama ketika saya mendalami membaca buku tersebut itu seperti saya merasakan ada yang janggal dan juga ada yang aneh yang tidak sesuai fakta ketika saya cocokkan dengan realita yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu, Om Swastiastu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya masih tetap membahas tentang Pulau Bali ya. Jadi Pulau Bali itu karena banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai mancanegara. Datang ke Bali itu tidak hanya sekedar untuk berjemur ke pantai, tapi pengen menikmati keindahan alam yang ada di Bali seperti adat dan budaya istiadat setempat yang sejak dulu turun-temurun masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi Bali itu punya makna kembali. Jadi ketika kita sebagai orang di luar Bali itu datang ke Bali itu akan merasakan seperti suasana di zaman dulu, maka kita akan kembali kesadarannya tersebut. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang dari Pulau Jawa itu ketika berwisata ke Bali bersama keluarganya itu jadi dia merasa seperti ada sebuah ikatan yang luar biasa untuk menuntun untuk kembali ke jati dirinya atau setidaknya ingat leluhurnya yang pernah dia tinggalkan, yang ditinggalkan atau pesan-pesan dari leluhur dulu yang dan sekarang ini ditinggalkan. Jadi ketika teman saya itu datang ke Bali, dia sadar akan jati dirinya sebagai orang Jawa. Ini kisah nyata yang dialami teman saya. Antara Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok itu sebenarnya punya ikatan spiritual yang sangat kuat banget ya. Jadi bisa disebut Jabal Jawa, Bali, Lombok tersebut. Jadi setiap wilayah-wilayah tersebut itu punya makna tersendiri, punya makna kembali. Jadi siapapun yang datang ke Bali itu kebanyakan, walaupun itu juga orang luar negeri, dia akan menyadari jati dirinya. Jadi di era modern, gempuran peradaban zaman modern itu banyak sekali orang-orang luar negeri mengatakan di tempat saya mungkin dulu seperti yang ada di Bali seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi saya juga sering pada waktu di Bali dulu itu ketemu sama bule-bule dari luar negeri yang sudah fasih berbahasa Indonesia mengatakan demikian. Jadi saya itu sebagai orang Jawa dan juga beberapa konten kreator yang ada di Pulau Jawa atau di luar Bali yang selalu membicarakan tentang Bali itu bertujuan untuk saling ikut menjaga budaya yang ada di Bali, karena satu-satunya yang ada di Indonesia itu peninggalan zaman dulu itu yang masih dipertahankan hanya tinggal mayoritas di Pulau Bali. Jadi kita itu harus belajar ini. Jadi buat teman-teman generasi-generasi penerus yang ada di Pulau Dewata Bali itu, buat anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak muda yang baru tumbuh di zaman sekarang itu, kita itu harus belajar dari pengalaman yang dialami Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur seperti itu. Jadi kita itu harus jangan sampai kita itu putus yang namanya sejarah bangsa Nusantara. Jadi kalau kita itu sudah putus dengan sejarah yang ada di Nusantara itu, maka putuslah sudah
dengan warisan budaya leluhur orang-orang dulu yang ditinggalkan untuk kita. Seperti runtuhnya kerajaan Majapahit itu sampai sekarang itu menjadi polemik atau pro kontra. Sebagian akan mengeklaim bahwa runtuhnya Majapahit itu antara perang saudara, dan sebagian lagi orang Jawa mengatakan bahwa runtuhnya Majapahit itu ada campur tangan orang-orang dari Timur Tengah sesuai fakta yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi itu akan menimbulkan banyak sekali versi ya, seperti itu. Mungkin ketika saya membuat konten seperti ini pernah di beberapa hari yang lalu dikatakan kamu itu goblok, tidak tahu tentang sejarah ya. Cerita yang ada di Pulau Jawa tentang Majapahit itu menimbulkan pro kontra. Banyak sekali cerita yang ada di Jawa bahwa benar banget runtuhnya Majapahit itu karena perang saudara, tapi ada campur tangan orang-orang yang mau masuk atau mau mengislamkan orang-orang yang ada di kota Raja Majapahit. Cerita yang ada di kalangan masyarakat Jawa itu ya sekarang ini untuk agama-agama kepercayaan lokal dan juga agama-agama Hindu itu sudah bermunculan, mulai dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, dan ada juga yang bergabung ke komunitas agama tersebut, dan banyak juga yang belum bergabung ke komunitas tersebut ya. Jadi di Jawa itu juga tidak bisa dibilang sepenuhnya wong Jawa ilang Jawane, seperti itu yang sering banyak sekali beredar di media sosial. Orang Jawa tersebut itu masih mempertahankan budaya yang adiluhung. Karena Jawa itu penduduknya banyak banget, maka ketika ada beberapa kelompok tertentu seperti seolah-olah yang sudah tidak kehilangan Jawanya, maka orang akan menilai bahwa Jawa itu sepenuhnya hilang Jawanya. Seperti itu tidak betul ya. Sebagai orang yang ada di Jawa itu saya bangga juga, dan saya selalu menjaga supaya Bali itu untuk selamanya ya seperti itu, jangan sampai berubah. Seperti ada wacana, ada pendirian pondok pesantren lagi, dan menurut cerita dari teman-teman yang ada di Bali mengatakan bahwa di Bali itu sebenarnya sudah banyak sekali pondok pesantren ya. Jadi berbeda dengan waktu saya tinggal di Bali, itu masih ada 1 atau 2 ya. Tapi menurut cerita sekarang di tahun 2024, menurut teman-teman yang ada di Bali itu mengatakan bahwa sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren yang menyebar di Pulau Bali. Bali itu sudah punya pariwisata yang sudah mendunia. Jadi nanti di tahun 2025 ke atas itu akan ada persaingan adat dan budaya dan juga pariwisata di setiap negara masing-masing. Jadi Thailand ini juga sedang membangun budaya yang ada di negaranya dan juga pariwisatanya untuk mendongkrak pariwisata dari mancanegara. Ini terkenal dengan Pulau Seribu Pura atau bisa disebut Pulau Dewata, seperti itu. Makanya Bali itu sampai terkenal di mana-mana karena meneruskan budaya Nusantara yang ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi Bali itu sudah punya identitas sendiri seperti itu. Jangan sampai rusak ya. Jangan sampai kalah dengan gempuran-gempuran orang-orang di zaman sekarang. Jadi di Jawa ini bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan pengalaman. Jadi orang-orang zaman dahulu itu orangnya pakai woh atau tidak enakan seperti itu. Jadi ketika kita buat contoh, ketika tetangga saya itu mau lagi muter musik dengan nada yang tinggi itu, kalau orang Jawa itu ndak enak mau menegurnya atau malu seperti itu. Jadi contoh seperti itu yang dialami oleh orang-orang Jawa zaman dulu.
zaman dulu Lombok itu juga punya peradaban yang seperti yang ada di Bali ya, sebelum masuknya Islam. Jadi antara Jawa, Bali, dan Lombok itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di Pulau Lombok tersebut ya. Tapi karena sudah penyebaran agama Islam yang mulai dari Sumatera, Jawa, dan juga ke Lombok itu perkembangan sangat pesat banget. Akhirnya Lombok sekarang bergelar atau bisa disebut Pulau Seribu Masjid. Antara orang Jawa, Bali, dan Lombok itu punya ikatan spiritual warisan leluhur sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Generasi muda yang sekarang itu tidak tahu yang namanya sejarah asal usulnya seperti itu, karena sudah berbeda ajaran atau berbeda panutan atau kurangnya wawasan pengetahuan dari orang tua atau orang yang ada di lingkungan kampung tersebut. Yang kembangan teknologi di zaman sekarang itu sudah meluas. Kita bisa nonton video lewat internet, kita bisa membaca lewat internet. Sekarang itu kita sebagai orang Indonesia itu yang dulunya kita tidak tahu sejarah, sedikit demi sedikit kita memahami sejarah seperti itu. Buat generasi-generasi muda itu jangan sampai putus dengan sejarah ya. Jadi saya itu sebenarnya melakukan penelusuran tentang sejarah itu sudah lama banget, sejak tahun 2012 sampai ke tahun 2024 ya. Jadi saya melakukan penelusuran sejarah itu tidak hanya kita langsung datang ke Pulau Bali, saya ke Lombok, ke Sumbawa, ke Kalimantan, ke Sumatera, itu saya juga sambil bekerja. Jadi saya manfaatkan ketika tidak kerja atau libur, itu saya jalan-jalan untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah budaya adat setempat. Membaca buku sejarah-sejarah zaman dulu itu memang saya suka banget ya. Tapi ketika lama-lama ketika saya mendalami membaca buku tersebut itu seperti saya merasakan ada yang janggal dan juga ada yang aneh yang tidak sesuai fakta ketika saya cocokkan dengan realita yang ada di kalangan atau cerita masyarakat. Itu dengan sangat jauh berbeda. Generasi muda jangan sampai terlena atau jangan sampai kecolongan seperti kejadian-kejadian di beberapa tahun yang silam. Jadi penting banget untuk memperkuat budaya atau adat desa seperti itu ya. Seperti adat yang ada di desa, setiap desa-desa yang ada di Bali itu harus ditata sedemikian rupa. Jadi buat generasi-generasi muda itu juga harus dilibatkan seperti itu untuk menjaga setiap wilayah tersebut atau setiap RT tersebut atau setiap lingkungan masing-masing, terutama tempat kos-kosan yang ada di Bali. Jadi kos-kosan yang ada di Bali itu orang yang ya bener itu memang untuk mencari rezeki untuk orang-orang Bali, tapi juga harus tahu betul asal-usul orang-orang tersebut ya. Jadi setidaknya pemilik kos itu juga harus mengetahui setidaknya perilaku atau tingkah laku orang yang kos tersebut ya. Itu sangat jauh lebih penting ya, menjaga itu. Jadi sesama orang yang kos tersebut itu juga harus saling menjaga lingkungannya masing-masing. Walaupun yang kos itu juga orang Jawa, kita sebagai orang Jawa yang merantau ke Bali, kita harus punya toleransi Bali. Kita sebagai orang Jawa, kita cari makan dan numpang hidup di Pulau Bali, kita sepantasnya juga ikut menjaga Pulau Bali. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tidak sengaja saya ucapkan atau salah penafsiran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya Nusantara.